Nah, sebelum ke situ saya ingin tanyakan dulu, katanya polisi akan melaksanakan penyidikan lagi ini berdasarkan dengan Crime Scientific Investigation, CSI. Apakah ini akan mampu kemudian mengungkap sebetulnya penyebab mungkin atau alur cerita siapa pelakunya? Ya, bukti-bukti forensik yang bisa diteliti ulang ya menggunakan pendekatan saintifik itu apakah masih ada? Setelah 8 tahun, apakah masih terpelihara? Di antaranya potongan dagingnya yang sempat menempel di trotoar jalan pada laporan pertama yang dari Polsek Talun ya. Kemudian yang kedua, disebutkan juga bahwa ada cairan sperma yang ada di tubuh korban. Nah, apakah bukti-bukti tersebut masih terjaga kualitasnya sehingga bisa dicek dengan metode saintifik. Selain itu, kalau berdasarkan laporan yang sudah tertera mungkin bisa tidak sih sebetulnya? kalau begitu bukan saintifik dong. Oh, oke. Berarti memang betul-betul harus dari bukti yang ada ya, bukti fisik. Bukti fisik. Kemudian dari lokasi kejadian, apakah bentuknya sekarang masih sama atau sudah ada pembangunan atau ada perubahan. Bagaimanapun juga niat polisi untuk melakukan hal tersebut menggunakan metode saintifik kita mesti apresiasi. Semoga bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Gitu. Oke. Hambatan apa yang kira-kira akan dihadapi oleh polisi saat kemudian melakukan ini? Tadi yang pertama, itu. artinya tingkat kualitas atau jangan dulu kualitas, ketersediaan alat bukti tadi, apakah masih ada? Kalaupun sudah ada, apakah terjaga kualitinya? Kemudian yang ketiga, apakah polisi yang melakukan penyidikan dengan saintifik, apakah sudah terlatih untuk melakukan itu? 3 hal itu. Yang pertama ketersediaan, kemudian yang kedua kualitas, yang ketiga adalah kemampuan. Kalau rekonstruksi ulang bisa tidak kira-kira? Baik, kalau rekonstruksi ulang, yang mesti dilihat juga lokasi dari kejadian. Apakah masih sama atau sudah berubah. Kemudian yang kedua, rekonstruksi ulang itu harus mengikut sertakan semua tersangka. Nah, dari situ bisa jadi akan menimbulkan atau menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan rekonstruksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, sebaiknya sebelum dilakukan pengulangan rekonstruksi, kita bisa pelajari dulu rekonstruksi yang dulu pernah dilakukan. Kan sebelumnya juga sudah dilakukan. Apakah akan ada terjadi perbedaan? Kalau ada perbedaan, harus diselidiki. Kenapa berbeda? Jadi panjang PR-nya ini. Kalau memang ingin, dan memang sebaiknya diulang, dicek dari awal untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya. Oke, berarti dalam pandangan ini masih akan sangat panjang. Betul. Oke.